Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran online di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghormati dan patuh kepada guru. Namun sebelum kita lanjutkan kepada materi, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yang mana mudah-mudahan dengan doa yang akan kita panjatkan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kelancaran dalam mempelajari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anak yang saleh dan salihah, kita mulai saja pembacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang saleh dan salihah, dalam mempelajari ataupun membahas tentang tata cara hormat dan patuh kita kepada guru, itu berkaitan erat dengan bagaimana caranya kita berbuat baik atau berbakti kepada guru. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya kita berbuat baik dan berbakti kepada guru. Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mempelajari ataupun mendidik kita untuk selalu berbudi pekerti yang luhur, dan mendidik kita untuk selalu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Karena anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai seorang guru, tanpa guru maka seorang tidak akan menjadi pandai. Jadi gurulah yang menjadikan kita menjadi orang yang pandai, orang yang memahami ilmu pengetahuan. Karena kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah diberikan ilmu, maka kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, untuk itu senantiasa kita harus selalu patuh dan hormat terhadap guru. Di sini juga terdapat di dalam surah Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang berjawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini bisa kita lihat guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, sifat-sifat kehormatan
dan menempatkan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Karena yang diwariskan oleh para nabi itu bukan harta benda, bukan pangkat ataupun yang lainnya, tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu adalah salah satunya pewaris daripada nabi. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Selanjutnya, ada yang soleh dan solehah, bagaimana cara para ulama untuk memperlihatkan penghormatan terhadap guru? Yang pertama, ini mudah-mudahan bisa diamalkan oleh anda semuanya, karena kita mempelajari tentang bab ini adalah itu bagaimana cara kita berakhlak terhadap orang tua dan bagaimana cara kita berakhlak terhadap guru. Nah, di sini bisa anda lihat bagaimana seorang ulama memperlakukan gurunya, memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya. Yang pertama, mereka selalu rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Artinya, ketika dia bertemu guru, meskipun ilmu dia sudah melebihi guru, meskipun derajat dia dalam segi profesi sudah melebihi guru, tapi yang namanya murid itu akan selalu tetap menjadi murid dan dia akan selalu rendah hati terhadap gurunya meskipun pangkatnya sudah semakin besar. Yang kedua, mereka senantiasa menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter pakar yang mahir. Jadi yang namanya seorang murid itu harus senantiasa menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Karena tidak ada guru yang menyuruh muridnya, guru yang menyuruh anak didiknya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat sesuatu hal yang negatif. Jadi ikuti dan taati setiap arahan serta bimbingan dari guru. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmah untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berbuat baik, selalu membantu terhadap gurunya dengan alasan ataupun dengan tujuan supaya mereka mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali murid-murid, kalau kita melihat dari kehidupan pesantren, itu kehidupan di pesantren santri-santrinya itu sangat khidmah sekali terhadap gurunya. Akhlak dan sopan santun terhadap gurunya itu sangat diperlihatkan kembali ketika di kehidupan di pesantren. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solehah juga kita senantiasa berkhidmah, sopan dan santun terhadap guru, ya, yang mana tujuan kita adalah supaya kita bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Jadi anak yang soleh dan solehah, ketika kita melihat wajah guru kita, ketika kita melihat guru kita, itu harus tertanam dalam rasa kita rasa penuh hormat, rasa penuh kasih sayang, rasa penuh ta'zim, memuliakan, ya. Memuliakan terhadap ilmunya dan memuliakan terhadap dirinya. Karena ketika kita memuliakan guru, maka ilmu yang disampaikan guru tersebut itu bisa bermanfaat dan dapat kita peroleh ilmunya, dapat dengan mudah. Contoh, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia atau mempelajari bahasa Inggris, ya, ketika kita menanamkan sifat sayang terhadap gurunya, rasa hormat terhadap gurunya, rasa ta'zim, kita memuliakan gurunya, insya Allah apa yang diajarkan oleh guru bahasa Inggris tersebut itu akan mudah kita hadapi. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah sudah membuka hijabnya, sudah membuka tutup keilmuannya kepada kita. Salah satu yang membuka hijabnya adalah dengan cara kita menghormati, ta'zim dan menghargai guru kita sendiri.
Tapi kebanyakan di antara manusia itu susah. Kenapa sih susah untuk mendapatkan ilmu? Kenapa sih kita susah untuk mengerti terhadap pembelajaran? Itu salah satu faktornya adalah karena kita tidak takdim, karena kita tidak memuliakan guru kita sendiri, tidak menanamkan kasih sayang, tidak menanamkan rasa hormat dan patuh kepada guru kita sendiri, sehingga kita disusahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmunya. Jadi anak-anak yang soleh dan solihah, perilaku kita terhadap seorang guru itu kita harus bisa ta'zim, hormat, memuliakan dan penuh rasa kasih sayang kepada guru kita. Apa saja keuntungan yang kita dapat dengan menghormati guru? Apa yang kita dapatkan ketika kita menghormati guru? Pertama, ketika kita menghormati seorang guru, baik itu guru pengajian, baik itu guru yang ada di sekolah, maka keuntungan bagi kita yang pertama adalah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru karena guru ridho terhadap murid tersebut yang selalu taat, patuh, ta'zim terhadap guru. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, manfaat yang selanjutnya adalah seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi di sini ada 6, ini ada salah pengetikan. Jadi seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi terkadang ada murid yang ilmunya bisa melebihi terhadap ilmu gurunya karena murid tersebut selalu aktif, selalu belajar. Namun ketika ada seorang murid yang ilmunya melebihi gurunya, tapi tetap seorang murid tersebut itu akan selalu ta'zim, hormat dan patuh terhadap gurunya. Itulah keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada orang-orang yang selalu menghormati dan selalu berbuat baik terhadap gurunya. Selanjutnya adalah yang soleh dan solehah. Ya. Di sini kita bisa pahami bahwa guru itu merupakan orang tua kedua, ya, setelah orang tua kita. Jadi Ustaz harapkan dengan mempelajari bahasan ini, semoga anak-anak yang soleh dan solihah bisa menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, yang selalu berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan juga berbakti kepada guru-guru anak-anak semuanya. Mudah-mudahan dengan berbakti kita kepada orang tua, dengan berbakti kita kepada guru, mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah pembelajaran ini sebagai pembelajaran untuk kita yang harus kita amalkan. Ketika kita bertemu dengan guru, silahkan perlihatkan rasa hormat, rasa takdim, rasa memuliakan mereka, supaya kita senantiasa diakui sebagai muridnya dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk pertemuan hari ini Ustaz cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.